Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amihi dhahira wal batinah qadiman wa hadithan. Salatu wassalamu ala nabiyyi wa rasulihi Muhammad Allahumma sallam wa alihi wa sahbihi alladhi saru ala nusrati dinihi sayran hadithan wa ala atba'ihim alladhi warathu ilmahum. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kasih Pendidikan Madrasah yang nanti akan bergabung bersama kita, yang sama-sama kita hormati Ibu Pengawas Ibu Hajah Fitriana. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua KKMI Ustaz Ahmad Gunanto, Bapak Ibu Ustaz Ustazah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Balikpapan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kita semua kepada kita semua. Amin. Segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang lalu ataupun yang sekarang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa menolong agamanya dengan pertolongan sesungguh-sungguhnya. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu Ustaz Ustazah Kepala Madrasah yang saya hormati, sebenarnya ini agak sedikit gugup saya. Ini kayak anak SD nyampaikan penjumlahan ke mahasiswa yang sudah belajar kalkulus. Jangan begitu. Jangan dilihat tuan. Kemarin waktu Ustaz Adrian nelpon, saya masih habis antri BBM Depok. Kaget itu kan telepon. Ustaz, sudah pas ditanya jadi materi, yang lain aja Ustaz, ada yang senior. Enggak ada yang mau. Sedang tak minta materinya tentang apa, gimana tentang survive-nya madrasah ketika ya momen-momen seperti inilah. Ya saya pikir ya sudah, kalau tidak ada yang mau ya mau gimana lagi gitu kan. Ya mudah-mudahan di penyampaian yang ada hari ini bukan mengajari, tapi hanya sebagai pemetaan dan sharing, karena saya yakin Bapak Ibu Ustazah semuanya pasti sudah melakukan inovasi, pasti juga mengalami resistensi, baik dari diri pribadi ataupun dari rekan-rekan guru atau juga dari anak didik, orang tua, yayasan juga. Jadi semuanya sudah pasti mengalami. Kita cuma mau berbagi. Oh, saya ini ternyata sudah melakukan inovasi, perlu ditingkatkan. Kalau sudah berarti perlu ditingkatkan. Kalau belum berarti tinggal melakukan. Nah, kalaupun ada resistensi, bagaimana nanti cara penanggulangannya? Karena tiap-tiap madrasah punya karakteristik sendiri, punya kendala-kendala masing-masing yang tiap madrasah berbeda-beda. Walaupun satu atap bisa juga mengalami perbedaan hal seperti itu. Fokus ke era 4.0, era revolusi industri. Di banyak penyampaian yang pernah saya dengar dan saya baca, lebih ke arah digitalisasi. Nah, sedangkan digitalisasi ini adalah harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disamaratakan
bisa dilakukan walaupun di dalam misalnya ada dilaksanakan BIMTEK seperti ini dengan peralatan yang lengkap, laptopnya ada, proyektor ada, pengeras suaranya lengkap dan lain sebagainya, medianya ada. Tapi ketika mau dilaksanakan di sekolah, belum tentu semua memiliki media yang sama, perangkat yang sama. Jadi ada kendala-kendala dan lain sebagainya. Peran kepala madrasah sebagai agen perubahan. Kita sebagai kepala madrasah, mungkin Bapak Ibu yang sudah berpengalaman lebih senior, sudah menjadi kepala madrasah bertahun-tahun, bisa pasti mengalami menjadi seorang agen perubahan. Artinya apapun yang terjadi di sekolah, di madrasah kita itu, kepala madrasah minimal tahu, kemudian menolak atau menyetujui. Menurunkan kebijakan itu bisa dari diri sendiri, artinya ide-ide yang dikeluarkan dari kepala madrasah sendiri, atau ide-ide dari rekan-rekan guru yang disampaikan kepada kepala madrasah. Kepala madrasah menyetujui atau menolak. Itu tergantung. Kepala madrasah berperan sebagai agen perubahan yang mampu mendorong inovasi dan memajukan kualitas pendidikan. Mereka harus mampu menjadi teladan, menginspirasi dan memotivasi seluruh sivitas akademika untuk beradaptasi dan berkembang di era 4.0. Di sini bersesuaian dengan implementasi moderasi beragama yang ada diterbitkan dari Kemenak untuk diimplementasikan di madrasah. Salah satunya adalah menjadi teladan, qudwah. Jadi sebagai kepala madrasah kita harus menjadi qudwah. Artinya ketika kita menyuruh guru-guru kita melakukan ini, kita kalau bisa kita yang memberikan contoh atau kita yang mendatangkan contohnya. Seperti misalnya kalau ada kepala madrasah yang merangkap sebagai guru ngajar, kita menyuruh guru-guru pakai infocus, pakai proyektor. Kalau bisa kita yang mengajar juga pakai, masuk kelas juga pakai. Kalau tidak bisa, kita minta bantuan dengan yang bisa. Tapi ketika waktu belajar kita pakai. Salah satunya untuk contoh dalam pembelajaran seperti itu. Misalnya tidak ada lagi guru yang tidak bisa itu, ya kan? Apalagi para madrasah. Biasanya terjadi resistensi dari guru itu kalau kepala madrasahnya tidak menjadi teladan. Kalau kepala madrasahnya tidak menjadi contoh. Misalnya bukan kita ini contoh saja, menyuruh menggunakan IT, tapi kepala madrasahnya ketika mengajar atau menyampaikan metodenya ceramah gitu, Pak. Enak betul gitu. Kepala madrasahnya kayak gitu, masa kita disuruh repot-repot gitu. Terjadi seperti resistensi seperti di guru-guru. Ya, tuh cari kerjaan, anak bikin pekerjaan. Salah beberapa cirinya di sini adalah sebagai yang pertama sebagai pemimpin yang visioner, memiliki visi yang jelas untuk memajukan madrasah. Kita semua sudah menyusun kurikulum dan ada yang sudah selesai, ada visi dan misi di situ. Kita ingin menghasilkan apapun yang dijadikan misi kita ke depannya. Yang kedua adalah inisiator perubahan. Ini karena saya sebagai kepala MI Asada, jadi saya ngambil contohnya di Asada aja. Di tempat kami untuk mendukung pengembangan diri di era 4.0, saya berusaha untuk agar guru-guru cuma fokus mengajar, tidak terbebani dengan dokumentasi, administrasi dan lain sebagainya,
saya berusaha menyiapkan bahan-bahan dasarnya, seperti mengajak mereka untuk menganalisis CP seperti itu. Saya sudah bikinkan gambarannya, karena alhamdulillah saya punya sedikit kemampuan di Excel. Jadi kita bikinkan pemetaan, teman-teman tinggal mengambil saja, mengurangi beban mereka. Dan dalam jurnal pun kita jadikan seperti digital semuanya, karena semuanya pegang HP. Kalau jurnal pakai kertas lagi, buang-buang kertas. Jadi kita bikinkan aplikasi untuk penginputan jurnal, dan kepala madrasah bisa ngecek hari ini guru si A ngajar di kelas mana, ngajarnya apa, yang tidak hadir berapa, yang sakit berapa. Tapi proses seperti itu kita mulai dari guru-guru yang senior. Sertifikasi dulu. Guru sertifikasi wajib isi seperti itu. Kalau guru-guru yang dapat insentif dan lain sebagainya berurutan. Artinya yang punya income lebih dari pemerintah harus menunjukkan profesionalitas yang lebih daripada guru-guru yang honor biasa, belum dapat insentif dari PNS, insentif Pemkot apalagi, sertifikasi juga belum. Tapi ada saja guru-guru yang seperti itu, inovasi-inovasinya lebih bagus daripada yang sudah seperti itu. Iya. Karena yang sertifikasi sudah berumur dibandingkan yang prakteknya tidak ada. Ya. Terus diapain itu? Diapain? Kata wajib fitrian itu kalau sudah umur 40 tahun ke atas. Menerapkan. Kalau sudah begitu, apanya tuh? Sudah bakal dirubah lagi. Jadi yang waras ngalah. Kalau kita kan masih muda. Lanjut. Tapi alhamdulillah dalam pelaksanaan yang kami laksanakan di arah digitalisasi dokumentasi madrasah, administrasi dan lain sebagainya, yang paling aktif memang yang sertifikasi, walaupun belum ada penekanan khusus. Sebenarnya contohnya seperti di tempat kami itu Pak Suratno dan Pak Ahmad Zainuddin. Beliau ini yang paling sering isi jurnal. Jadi setiap bulan, akhir bulan PO cuma ngeprintkan, minta tantangan karena sudah lengkap semua. Kalau misalnya diperlukan cetak, sudah. Jadi tidak perlu lagi ada masing-masing guru, dan yang penting dia ngisi saja setiap hari, ngisi seperti itu. Dan absensi pun anak-anak kita membiasakan mengenalkan saja, walaupun belum ada penekanan khusus, kita absennya dengan scan barcode. Ya sudah lumayan, sudah mulai terbiasa walaupun sering hilang kartunya. Jadi izin Pak, nggak bawa Pak, inilah dengan alasannya. Belum ada tindakan khusus supaya tidak. Tapi setiap rentang waktu tertentu, misalnya per bulan atau ada rapat rutin madrasah, kita sampaikan begini perkembangan anaknya, kedisiplinan datangnya seperti apa, ada waktu-waktunya dia datang seperti itu. Itu Tat, saya potong Tat ya. Ya. Coba lihat video yang kemarin yang antum digital, ada? Nggak ada di laptop. Oh, nggak ada di laptop. Itu nyekennya pas, berarti setiap hari ada yang jaga contoh guru piket. Sebelum balik kelas. Sebelum di semester 2 awal kita pelaksanaan itu kita pakai security yang jaga, setiap anak datang menunjukkan kartunya, scan sama security sudah. Nah sekarang kemarin tuh karena kita minta ke yayasan HP khusus untuk scan, jadi ditaruh di ada tempatnya, kita bikinkan tempatnya, jadi anak-anak tinggal ke arah itu menunjukkan kartunya langsung masuk seperti itu. Jadi tanpa ada yang jaga. Jadi sudah mulai, kecuali yang masih kecil-kecil, masih kelas 1, kelas 2 belum terlalu bisa dibantu sama security. Atau dibantu sama kakak kelasnya yang kebetulan dia habis absen, adiknya di belakang tidak bisa gitu. Jadi sudah mulai sedikit mengenal, walaupun belum tercatat secara 100%, tapi paling tidak punya gambaran kita daftar
kedisiplinan kedatangan anak itu sudah bisa terbaca. Harus mereka terus Pak ya. Ya, kita bikinkan seotomatis mungkin kita berusaha supaya tidak membebani di akhir bulan ke akhir tahun, ataupun ada orang tua yang komplain, oh, anak saya seperti ini laporannya, oh ternyata datangnya terlambat, walaupun seperti itu adalah kita punya data gitu kan yang bisa ditampilkan ke orang tua. Kalau untuk laporan-laporan penilaian kita masih mengembangkan aplikasinya. Ya tujuan utama adalah karena kita tidak bisa mengurangi beban kerja guru berupa itu ya minimal meringankan. Jadi guru-guru ketika memerlukan modul ajar ataupun RPP, kita sudah siapkan bahan mentahnya, tinggal pengembangannya dari guru-guru saja. Kartunya itu dibikinkan biasa aja Pak Ustaz, kalau Biasa aja. Jadi nggak cetak. Kalau di ranah kita berarti di wilayah pendidikan, di ranah pendidikan. Kalau resistensi itu penolakan, keengganan untuk menerima dan melakukan perubahan. Ngambil gitu. Tapi kepala madrasah harus senang kalau ada guru yang mau make. Senang kan? Daripada tidak dipakai. Dulu pernah punya satu sampai rusak tidak pernah dipakai. Ya sekarang alhamdulillah ada aja seminggu paling enggak. Kalau udah sebulan sekali, seminggu sekali ada yang pakai. Karena kebetulan disimpannya di ruangan kepala, jadi kalau ada yang mau pakai tahu gitu ya. Oh senang gitu kan, adalah penilaian plusnya buat guru yang pakai seperti itu. Kemudian inovasi lainnya itu pembelajaran kolaboratif. Ini mungkin sudah dilaksanakan juga. Yang selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang paling sulit. Menurut saya pribadi, kan saya juga ngajar. Pembelajaran berdiferensiasi ini banyak tahapannya itu. Asesmen awal lah, inilah sampai semuanya supaya tahu anak ini butuhnya apa, yang ya si B butuhnya apa, bisanya di mana, tidak bisanya di mana, yang harus diajarkan apa. Ini tahapannya agak rumit. Jadi kalau kita inovasikan ini atau dilaksanakan ke guru, kita suruh guru, mereka juga agak berat. Ada penentangan di situ, biasa aja ya. Tapi ya kita tetap berusaha untuk supaya ada
perkembangan, ada peningkatan dalam pembelajaran. Kadang-kadang kita kasihan kepada anak-anak yang kemampuannya Di bawah rata. di bawah rata-rata, tidak seperti teman-temannya yang ada di dalam satu kelas. Kalaupun hanya beberapa orang, ya seharusnya ada haknya di situ. Nah, di sini mungkin teman-teman Bapak Ibu yang punya pengalaman membuat pembelajaran berdiferensiasi ini bisa di-share, dibagikan ke medsos atau ke grup kita, supaya saya sendiri menjelaskan ke guru-guru pun agak susah gitu kan, untuk pelaksanaannya seperti apa supaya setiap anak itu sesuai kadarnya dia mendapatkan haknya, ya, sesuai kemampuannya dia mendapatkan haknya. Kemudian pembelajaran berbasis masalah, kalau ini sudah dari lama sudah ada metodenya ini. Inovasi dalam kurikulum, integrasi nilai-nilai agama, kalau ini insya Allah seluruh madrasah sudah, karena kita madrasah, nilai-nilai agama sudah pasti kental di dalamnya, baik dalam pembiasaan ataupun pembelajaran. Hanya saja mungkin di guru-guru umum seperti guru olahraga yang belum kalau yang saya alami belum terlalu, karena masuk ya seperti itu aja, pembukaan dan lain sebagainya, karena berbeda itu kan mata pelajarannya berbeda. Jadi harus ada pembiasaan khusus yang ditetapkan, misalnya sebelum pergantian bila pergantian jam pelajaran harus melakukan apa. Kalau kesehatan kan ada di situ, dari Kementerian Kesehatan itu setiap jam pergantian pelajaran itu dilaksanakan peregangan, entah itu berdiri, yang penting ada bergerak, jangan anak-anak duduk aja ganti pelajaran, gurunya ganti tetap duduk. Ada dari di dinas kesehatan itu ada seperti itu, disuruh setiap pergantian pelajaran, dan itu termasuk dalam stratifikasi UKS kalau tidak salah. Nah, integrasi nilai-nilai agama untuk pelajaran-pelajaran umum terutama yang bukan guru agama, ini perlu pembiasaan. Sebelum belajar, setelah menutup pelajaran dibiasakan. Kalau di pondok, pengalaman saya dulu, sebelum setiap awal pelajaran itu memang sambutan ustadz saja ini, guru-guru ini memang agama dulu sebelum masuk ke inti pelajaran, dan tutupnya pun ada nasihat-nasihat agamanya juga, ya, seperti itu. Itu mungkin bisa dilihat. Kemudian pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Ini kepala madrasah harus tahu nanti di beberapa tahun yang akan datang, anak-anak kita ini apa yang mereka perlukan untuk bisa survive di masa-masa yang akan datang. Kalau nilai-nilai agamanya sudah bagus, tinggal kompetensinya apa? Skillnya ya. Skill. Kemudian penambahan mata pelajaran yang relevan. Jadi tidak, walaupun jatahnya kalau mata lokal 4 jam ya kalau tidak salah, tambahan mata pelajarannya. Jadi bisa dipenuhi di mata lokal apa yang perlu pelajaran tambahan. Seperti kalau sekarang kelas 1, kelas 2 kan untuk fase A tidak ada lagi bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya menurut kepala madrasah ini tak penting pengenalan bahasa Inggris, bisa aja ditambahkan sebagai mata pelajaran muatan lokal. Inovasi dalam manajemen madrasah. Nah, ini seperti yang contoh-contoh yang tadi, penerapan sistem manajemen berbasis IT, pengembangan sistem pembelajaran online. Kalau sistem pembelajaran online ini kalau kita tidak daring kan tidak terpakai, kita masih offline, lebih nyaman yang offline daripada yang online. Walaupun buku-buku sekarang sudah menyediakan materinya, ada scan barcode-nya buat ya, jadi kita berupa video, tugas-tugas. Sekarang sudah, artinya kalau anak-anak mau mengerjakan, dia punya perangkat di rumah, tinggal di scan, dia bisa dapat dalam bentuk digital. Tapi kadang lagi ada yang bilang sudah dilarang main HP, tapi malah YouTube. iya malah belajar. Tapi kan sebenarnya untuk belajar nggak apa-apa. Iya.
pengawasan aja di situ, ada yang pengawasan. Kemudian pembentukan komunitas belajar. Pembentukan komunitas belajarnya kalau kita di lingkup madrasah saja berarti antar guru yang punya keahlian tertentu diberikan bukan tugas sih memimpin gitu. Kalau di Asahada setiap rapat kami usahakan ada penyampaian materi berupa bimtek sebentar tentang apa gitu, yang bisa disampaikan. Jadi setiap rapat 1 bulan sekali sebelum mulai rapat inti kita adakan bimtek dulu. Entah apa yang disampaikan, seperti kemarin di seminasi untuk AI kita laksanakan sebelum rapat. Jadi sebelum rapat tuh yang tidak, kalaupun tidak ada seperti itu, kita berusaha adakan materinya ganti-gantian dari guru-guru yang punya keahlian lebih di bidang tertentu. Itu kita beri fasilitasi untuk sharing. Jadi itulah komunitas belajar yang ada di kami. Kemudian kerjasama dengan lembaga lain ini sudah pasti, itu kan ada minimal dengan kelompok-kelompok belajar universitas yang punya link lebih besar lebih bagus, punya jaringan lebih besar, kerjasama. Dulu kalau tidak salah sebelum saya kepala madrasah itu ada komunitas belajar apa itu, tapi dia pegawai seperti pajak dan lain sebagainya. Ada komunitas belajarnya dia klasifikasi. Oh iya, nah itu, nah seperti itu bisa. Madrasah kemarin. Udah aku sudah 2 tahun kok. Nggak ada lagi ya. Setelah COVID, sebelum COVID. Nah seperti itu mungkin bisa diajak kerjasama. Bisa yang punya sekedar punya halaman seperti tempat kami punya halaman aja, kalau dipakai buat yang olahraga dari tempat gitu. Kalau dipakai buat kelas buat anak-anak belajar, jadi tapi bisa disiasati sebenarnya. Pengembangan perpustakaan digital, sekarang buku-buku e-book itu banyak sekali yang bisa diakses secara gratis. Tapi kalau kita suruh anak-anak yang akses, mereka masih bingung karena belum menjadi terintegrasi jadi satu. Kalau kita bisa dikembangkan menjadi perpustakaan digital, misalnya yang paling mudah itu kita download dari web, dikumpulkan jadi satu di folder Google Drive misalnya. Jadi anak-anak tinggal masuk ke linknya punya Google Drive madrasah, jadi sudah ada buku-bukunya. Tapi karena kita di madrasah tidak boleh bawa HP untuk anak-anak MI, ya bisa di rumah. Tapi perlu digitalisasi dalam hal rekap, dia baca buku, catatan dia baca buku. Dia baca buku apa hari ini? Ya, kalau buku, kalau perpustakaan offline kan buku kunjungan ya, buku kunjungan. Apa yang paling banyak dipakai? Pinjam. Ya. Kemudian pemasangan fasilitas teknologi ini sudah, insya Allah sudah semua, wifi sudah ada, jaringan tercover aja semua daerah. Kalau di Balikpapan insya Allah aman untuk jaringan, tinggal mengisi kotaknya, bayar bulanannya. Itu aja.
Ini beberapa contoh inovasi yang bisa diterapkan. Nah, madrasah riset ini yang punya proyek-proyek juga bisa dipakai. Madrasah ramah lingkungan, juga madrasah berbasis kewirausahaan. Penting untuk diingat, inovasi harus relevan dengan kondisi madrasah. Jadi kita lebih tahu kondisi madrasah masing-masing dan inovasi apa yang kira-kira relevan dengan madrasah kita. Kemudian libatkan seluruh stakeholder, yayasan terutama kalau kita yang swasta, terus orang tua, komite, wali murid, siswanya juga harus dilibatkan dalam hal apa? Meminta pendapat mereka, masukan-masukan dari siswa. Kemudian dilakukan evaluasi secara berkala. Yang saya alami kadang-kadang itu evaluasinya ini, kadang-kadang karena waktu dan lain sebagainya, evaluasinya tidak maksimal. Jadi ya program berjalan begitu aja terus. Yang penting jalan. Evaluasinya kurang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi kepala madrasah ini dari bisa internal dan eksternal. Nah, ini beberapa resistensi di lingkungan madrasah. Resistensi kepala madrasah dulu. Yang pertama, kurangnya literasi digital. Ya, kita maklum gitu kan. Ini tidak semua kepala madrasah memiliki kemampuan teknologi, tapi bukan berarti tidak mengurangi rasa hormat, tapi kita menyadari bukan saya sendiri, walaupun saya bukan ahli IT, bukan sarjana komputer, cuma suka data saja, hobi data, hobi. Jadi ketika ingin sesuatu, saya tuh senang ketika ada data itu bisa terhubung begini-begini dan saya tahu penjelasannya, itu saya senang seperti itu. Tapi kalau disuruh desain nggak bisa, bikin video, fotografi, ya jadi nggak bisa. Kalau yang kayak gitu, tapi kalau menghubung-hubungkan data itu ketika berhasil, senang sekali. Oh, di situ value antum ya? Iya, anak itu ketika mengembangkan sebuah aplikasi itu bingung, cari di Google, baca, terus tiba-tiba bisa gitu kan? Ada di situ, senang gitu. Walaupun itu untuk kesenangan pribadi aja gitu kan? Ya. Jadi segala sesuatunya itu kalau ada penjelasannya tuh saya senang. Yang kedua itu kurangnya dukungan sumber daya. Kita tuh, ya, kita sama-sama yakin ya kepala madrasah itu idenya banyak sekali. Mantap. Ya. Pasti ada ide. Uangnya nggak ada. Iya, sumber dayanya yang nggak ada. Kita ingin melaksanakan ini, melaksanakan ini itu, ternyata kendalanya dari sumber daya. Dana. Bukan kita menolak mau mengerjakan ya, nggak ada. Duitnya mana? Itu ada duitnya, yang ngerjakan siapa? Ya. Terkadang itu saya pribadi, kita mau melaksanakan sebuah ide, nanti kalau misalnya tidak ada yang bisa, tidak ada yang bantu, kalau madrasah lagi nih kerjain sendiri. Itu kadang-kadang melemahkan motivasi kita untuk melaksanakan sebuah ide. Ya, agree. Ya. Ada ide itu pasti banyak gitu. Iya. Tinggal pengawasnya aja lagi. Kita pengawasnya. Motivasi. Pengawasnya berhubungan dengan yayasan aja. Kalau kelemahan saya secara pribadi itu menyampaikan ide itu kadang-kadang sulit. Menyampaikan, saya punya ide sesuatu, menyampaikan ke rekan-rekan guru yayasan itu sulit. Jadi saya coba dulu sendiri,
ya sebagai bentuk simulasi lah. Seperti kemarin itu awal penggunaan absensi scan itu saya coba kelas 6 dulu. Kelas 6 dulu. 1 bulan kelas 6. Ya, kelas 6 dulu 1 bulan. Bagaimana perkembangannya, baru kelas 4 sama kelas 5. Baru terakhir 3 bulan sebelum kenaikan kelas Maret kalau nggak salah, baru mulai kelas 1, 2, 3. Bisa. Tapi saya coba dulu sendiri, dan berani minta perangkat HP scan-nya buat, belum berani minta. Dicoba dulu itu kan ya. Yang penting tidak terlalu berat, coba dulu. Pas semester 1, semester ganjil habis kenaikan kelas, baru berani ngomong. Karena sudah ada bukti, punya data, ini catatannya, hasil percobaannya seperti ini, baru berani, baru bisa menyampaikan idenya. Tapi kalau dari awal itu kadang-kadang iya, belum punya basis data, ya jadi agak. Resistensi selanjutnya itu ketakutan akan perubahan. Kali ini insya Allah kalau di kita tidak ada. Insya Allah kita tidak akan takut dengan perubahan karena punya basic agama. Jadi kalau perubahan seperti itu ya tidak terlalu berpengaruh, ya tidak membuat kita takut, malah menjadi tantangan. Kita semakin ada perubahan seperti itu, kita ingin coba itu. Masa SD, SMP bisa kita tak? Sebetulnya bisa sistemnya itu seperti AKMI ya? Ya. AKMI. AMDK itu kan sudah terintegrasi di server ya. Dan bisa HP guru itu kan bisa kita masukkan. Jadi kita kontrol di satu laptop aja bisa nih nanti sudah ada di udah ada itu kita Bisa. Berarti operator bisa melaksanakan itu. Kita ada bilang nggak ada, AMDK kan sudah mulai bisa aja dilaksanakan sekarang. Cuma kalau seperti AMPK dan AKMI itu kan kesulitan rekapannya, kita tidak bisa diakses lewat HP. Hasilnya tidak bisa. Ya, AMPK. Tapi kalau kita spesifik kan bisa. Rekapan itu kita bisa. Ya kalau sudah ada hasilnya keluar dari sana baru bisa. Tapi Nah maksudnya yang mungkin internet itu ada kita. ya Sistemnya seperti itu toh. kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian itu prioritas yang berbeda. Kadang-kadang kepala madrasah punya prioritasnya sendiri. Ada madrasah yang lebih fokus ke administrasi, ya yang penting saya administrasi guru saya lengkap, pengawasan berjalan sudah aman. Ada yang mau prioritasnya, guru-guru saya harus bisa ini bisa itu. Beda-beda prioritasnya. Resistensi pada guru. Nih kalau di wilayah guru kurangnya kompetensi digital, beban kerja yang berat, kurangnya pelatihan, ketidaknyamanan dengan perubahan dan kekhawatiran akan relevansi. Kalau ketidaknyamanan dengan perubahan ini kadang-kadang ya karena ya tadi kurangnya kompetensi digital itu. Faktor-faktor yang merupakan. Selamat datang Ibu, silakan. Usia pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi yang pertama usia. Iya, usia ini semakin senior. Ya, memang Kalau kita suruh untuk pakai IT kadang-kadang butuh bantuan. Mau tapi tidak bisa. Sungguhnya. Nah, sebentar. Yang saya tanya saya berarti seperti apa? Oh iya iya. Kalau di madrasah saya guru itu ngajarnya rata-rata 30 jam. Itu jam ngajar aja, belum beban sebagai guru kelas. Saya tidak bisa jawab. Nah itu kan berat, kan sudah beban kerjanya sudah berat. Kalau kita suruh pakai ini, pakai itu, ngajarnya seperti itu ya, kita kan ya ada pasti ada resistnya. Saya sudah ngajar banyak begini kok disuruh gitu-gitu lagi. Iya. Nah, kadang-kadang karena ada rasa seperti itu jadi ada penolakan.
Iya. Apalagi ada yang sertifikasi, ada yang rendah, terus yang Ya, kita nyuruh yang tidak sertifikasi pakai seperti itu, pakai IT dan lain sebagainya. Itu yang sertifikasi aja rendah, bisa aja. Nah, seperti itu ada terjadi. Tapi kalau dia memang sadar dan dia perlu, oh saya perlu nih seperti ini, saya meningkatkan hasil kualitas pendidikan di anak dan lain sebagainya, mungkin ada. kesadaran ya. Iya, ada kesadaran dia mau meningkatkan kemampuan dirinya. Kemudian pendidikan, ya, tingkat pendidikannya, nah, tidak serta merta semua yang. Tapi sekarang kan teknologi sudah bisa diakses oleh siapa aja, bisa saja yang lulusan SMA IT-nya lebih bagus daripada yang S1. Tapi ini secara umum aja. Kemudian lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini kadang-kadang ada guru yang inovatif, punya ide begini-begini, tapi kan ada teman kerja, rekan guru yang lain, ngapain bikin begitu, bikin capek-capek aja. Nah, itu kan menurunkan motivasi. Ada seperti itu. Itu yang dapatkan digital juga saya. Karena kalau yang itu melaksanakan seperti itu, takut dia juga dituntut seperti itu. Gitu kan. Nah, mau capek. Ya, yang penting aja selesai. Kemudian persepsi terhadap teknologi, ya persepsinya negatif gitu kan. Ngapain pakai teknologi, nanti efek negatifnya begini. Karena fokus ke efek negatifnya. Ya, tadi mau pakai perusahaan digital, dan dibilangnya dilarang pakai HP, tapi sekolahnya aja dulu buka perusahaan digitalnya. Ya. Itu kan salah Salah satunya seperti itu. Kemarin kan ada di share di grup yang Finlandia sudah tidak lagi menggunakan Makan digital. Nah, salah satu Saya nge-share. ada seperti itu. Jadi karena ada efek negatifnya, jadi timbullah persepsi negatif terhadap teknologi itu. Padahal manfaatnya juga ada. Ya, kembali lagi masalah seperti ini, kepala madrasah yang membijaksanai mana yang lebih maslahat, mana yang tidak. Mudorot, ya. Cara mengatasi resistensi. Nah, ini pemberian pelatihan, alhamdulillah KKG, KKMI sudah ada Pintar, Kemenak sudah ada, dukungan teknis, itu dukungan teknis dari semua pihak fokus kepada manfaat. Jadi ketika kita punya sesuatu, jelaskan manfaatnya itu apa. Iya. Manfaat ngajar pakai IT itu apa? Jadi kemudian membangun komunitas belajar seperti tadi. Nah, ini yang paling menyenangkan, memberikan insentif. Paling menyenangkan di sini kan. Kalau guru-guru disuruh ngajar, nanti kan tak kasih ini, senang. Tapi memang perlu sih. Iya. Bukan guru yang punya inovasi itu diberikan reward. Komunikasi itu harus bisa kerja. Supaya dia terikat, katanya jangan mengkasih kan yang biasa ada kan. Tapi kan kembali ke dana-dana Cuma ya karena melihat beban kerja yang banyak di guru-guru itu kadang-kadang memberikan tugas tambahan itu mikir-mikir. Apalagi kita nggak bisa ngasih insentif tambahan. Itu banyak tugas-tugas yang sebenarnya bisa dibebankan kepada guru, tapi karena gurunya sudah banyak beban kerjanya, ngajarnya, wali kelas, pembimbing bimbel dan lain sebagainya, ekskul, pokoknya tugasnya banyak. Mau kita kasih tugas ini lagi ya sudah ada. Kalau dikasih tugas, kata kasih kemarin kan, kasihlah tambahan. Nah, kita mendatangkan tambahan ini yang susah. Kemudian melibatkan guru dalam pengambilan keputusan. Kepala madrasah sering-sering mendengar keluhan-keluhan dari guru-guru itu, kendala-kendalanya apa saja. Ketika kita mau melaksanakan inovasi, kita coba apa kendalanya dari kadang-kadang guru-guru ini kalau menyampaikan di forum rapat malu, entah malu atau sungkan. Padahal ada di kendala, misalnya seperti tadi lingkungan kerja. Nah mungkin kan di forum rapat kita nyampaikan ini si Ano kemarin yang saya mau bikin si Ano
mempengaruhi jangan bikin. Kan tidak mungkin seperti itu kan yang disampaikan di forum rapat. Jadi ada keluhan-keluhan guru yang dia kadang-kadang mengungkapkannya di forum terbuka agak sungkan. Jadi bisa lah dipanggil satu-satu, ajak ngobrol, ajak ngopi. Tapi kalau ada lewatnya, ya, tidak ada sudah begitu. Oh, iya. Berlomba kok menyelesaikan. Iya. Lewat-lewatnya saya ke situ. Jadi salah satunya solusi paling gampang ya itu. Iya, terus tidak lewat. Sorry ya. Walaupun kita sampaikan hadisnya guru itu keutamaannya ini itu, sebagian orang bisa menerima, tapi sebagian lagi perlu bentuk fisiknya, rewardnya apa. Kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif ya, seperti tadi memberikan apa? Supaya tidak ada yang saling bukan menghilangkan motivasi ya, menurunkan motivasinya. Nah, yang ketika sudah semangat ada yang bikin yang minimal salah satu, oh ya sudah kamu bikin, kasih semangat tuh. Aku belum bisa bikinlah. Nanti aku nyontek. Nah, kita kan ya seperti itu kan positif itu kan. Mendukung walaupun belum bisa bikin, minimal mendukung. Ini sudah seperti tadi komunikasi yang efektif, pelatihan dan pengembangan dan lain sebagainya. Ini sudah semua, alhamdulillah. Tadi terkait bagaimana madrasah Serpai, kemarin Ansar Adrian menyampaikan. Kemarin saya bertemu dengan komite madrasah saya. Tak jelaskan gitu kan, Bapak Ibu kalau misalnya tolong minta bantuan untuk menyampaikan ke wali murid supaya bayar bulanannya jangan ditunda-tunda, apalagi yang mampu gitu kan. Karena kalau mengharapkan dari pemerintah, kalaupun ada tapi keluarnya lambat. Jadi selama belum turun yang ada dari pemerintah, kita pakai dana yang ada di madrasah. Kalaupun semua siswa itu terkumpul bayarnya cuma cukup bayar guru aja. Yang penting gurunya terpenuhi, hak-hak guru itu. Dia sudah mengerjakan kewajibannya selama 1 bulan, tolonglah hak-haknya untuk bulan itulah paling tidak tercover gitu kan. Ya, dengan cara apa ya? Sama-sama mengingatkan. Kalau wali kelas ya pasti sudah mengingatkan gitu kan, tolong nih tanggal segini sudah harus bayar. Cuma kalau misalnya dari komite mengingatkan juga, apalagi ada menjelaskan detailnya ke wali murid yang lain, ya itu lebih. Itu salah satu komunikasi yang efektif. Kemarin saya juga berbicara kepada yayasan. Kadang-kadang ya mungkin ini bukan membuka aib yayasan ya, cuma kadang-kadang ada yayasan yang tidak mau terlalu melibatkan orang tua, komunikasi dengan orang tuanya kurang, sehingga kendala-kendala yang dihadapi yayasan itu Limpahkan. di handle sendiri. Padahal kalau diceritakan ke wali murid mungkin ada yang hartanya banyak atau punya teman yang hartanya banyak, gitu kan, bisa aja dimintain proposal atau lain sebagainya. Tapi karena orang tua ini tidak tahu, tidak ada komunikasi, ya dikira madrasah Mampu. aman-aman aja, lancar-lancar aja, gaji sampai aja, gitu. Guru-guru sejahtera aja, gitu. Padahal ketika disampaikan itu orang murid kadang-kadang kaget, oh begitu. Nah, sekiranya lancar-lancar aja, tidak ada cerita. Kan sampai ada wali murid yang bilang, coba kalau bapak dulu cerita, sampaikan kepada kami ini, siapa tahu yang punya perusahaan kah atau yang pegawai perusahaan, ya bisa. Karena kan bantuan CSR itu udah terlalu banyak pertanggungjawabannya kan, bisa. Atau ada orang-orang yang secara pribadi dia kemampuan finansialnya di atas rata-rata, bisa disampaikan seperti itu. Siapa tahu mau nyumbang. Iya. Tapi itu kan baru tersampaikan, belum terlaksana. Mudah-mudahan semua madrasah punya sokongan yang seperti itu. Diminum. Masya Allah. Ada. Travel umroh beliau. Kasih Pak. Mobil coba.
Jangan banyak di muka-muka Pak Haji. Sudah Pak Haji. Sudah Pak Haji. Sudah Pak Haji. Sembako. Oke. Kembali ke materi. Kembali ke materi. Mungkin sampai di sini penyampaian yang bisa saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Ada beberapa kata dari Ustadz saya yang saya ingat, salah satunya adalah even the best can be improved. Wih. Bahkan yang terbaik sekalipun masih bisa ditingkatkan. Wih. Apalagi yang belum, kan? Yang terbaik aja masih bisa ditingkatkan, apalagi yang belum. Saya tutup dengan sedikit. Oh, pantun nggak bisa. Ulun ini orang Banjar. Ikan sempat. Ya, silakan Tan. Ini sebagai pengingat kepada kita bahwasanya kita di madrasah. Ini saya sebagai junior ya. Ini. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan mengajari dan lain sebagainya. Sama saling mengingatkan saja. Kita di madrasah ini adalah lingkungan yang religius, dan ciri khas kita adalah agama Islam, dan kita termasuk di dalam rantai penyampaian warisan Nabi Muhammad. Alilum. Jadi kita harus di situ harus bangga, harus bahagia bahwasanya kita ada bagian di situ menyampaikan apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada anak didik kita. Allahumma shalli ala Kita menyampaikan, ayo nak makan tangan kanan. Dia yang awalnya makan tangan kiri jadi makan tangan kanan, itu adalah sebuah amal jariah. Jadi yang simpel seperti itu. Ya kita bersyukur, kita berbangga, kita berani menjadi bagian dari mata rantai tersampaikannya warisan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Dengan program-program dan kebijakan-kebijakan yang kita laksanakan di madrasah kita. Mungkin demikian, salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Mantap. Ya, alhamdulillah.